Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan ya? Tes, tes. Bisa kasih respon jelas nih? Jelas. Jelas ya? Oke. Oke, siap. Yuk kita mulai ya. Jangan berpikir kita harus latihan dulu. Soalnya ini saya mau jelasin dulu. Mungkin sekitar nggak akan selama kemarin sih. Kayaknya 15 menit juga cukup. Nanti setelah event saya juga ada kasih catatan dikit ya, gambar ya, sebetulnya apa sih yang mau kita lakukan gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Tante, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di latihan kita SHI hari Senin ya, tanggal 5. Oke, yang teman-teman yang baru masuk silahkan di-mute ya, supaya suaranya nggak ini. Oke, hari ini latihan kita akan dibagi menjadi 2 sesi. Satu, saya akan ngejelasin sedetail mungkin, sederhana mungkin, dengan harapan teman-teman nanti bisa benar-benar mengerti, gitu ya. Karena yang gini kuncinya di mengerti. Oke, udah ya? Udah di-mute kan semuanya ya? Oke. Nah, Silau, Kang, silau. silau. Oke, siap, bentar. Sudah. Gini aja kali ya? Udah mendingan? Oke. Atau berdiriin ya? Berdiri aja kali ya? Nah, mungkin gini lebih. Oh, lampunya dari atas, guys. Nah, ini lebih enak lagi. Nah, sebentar ya. Nah, kalau gini jelas? Mendingan? Lebih enak. Oke, siap ya. Sip. Nah, di belakang tarantula. Bisi penasaran. Oke. Ya, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai tahanan. Ya. Kalau kita ingat-ingat, kita sudah pernah bahas masalah tahanan, masalah terapi, semuanya di beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin malah ya. Karena kita juga setiap tahun, karena pola kita tuh udah ada jadwalnya. Setelah kardio akan masuk TM, terus nanti latihannya olah nafas lagi gitu ya, kira-kira gitu. Nah, apa sih yang membedakan dulu dengan yang kemarin ya gitu ya. Kalau yang kemarin kita ngulik banget apa namanya ya, keilmuan tahanan yang zaman dulu gitu ya. Nah, hari ini saya akan kasih program khusus yang memang saya bikin dan udah lama sih bikinnya mah. Dan ini menurut saya sih cukup efektif dan saya mau ngebagiin program ini ke teman-teman sehingga nanti harapannya selepas latihan ini teman-teman punya sebuah bentuk tahanan yang combine ya, mungkin kombinasi dan modifikasi dari yang teman-teman udah pernah kenal sebelumnya di Hikmatul Iman. Tapi ini dengan ada beberapa yang mungkin lebih rumit atau bukan rumit ya, canggih lah ya. Lebih canggih sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu tahanan. Nah, pada dasarnya kalau kita ngobrol tahanan, intinya adalah program energi yang fungsinya untuk proteksi. Ya, program energi yang fungsinya untuk proteksi. Segala macam. Jadi begitu kita niatin tahanan, karena kita dalam pikiran kita yang namanya udah tahu yang namanya tahan tuh pasti nahan gitu ya, otomatis pasti akan terbentuk sendiri walaupun tanpa diprogram gitu ya. Tapi biasanya kalau tanpa program dia bentukannya itu standar banget, cuman energi tebal aja yang mengelilingi tubuh kita gitu ya. Kalau kita jarang make, jarang dilatih, misalkan tahanan maut gitu ya, kan tahanan maut udah tahu definisinya, bahwa tahan maut adalah sebuah energi yang padat, bentuknya menyelubungi badan, bentuknya kayak bulat gitu ya, oval gitu ya, bulat telur gitu. Nah, kalau kita tahu definisi tahanan maut, maka dia akan ngebentuknya jelas. Kalau dibilang bulat menyelubungi tubuh, berarti langsung kebayang, energi tahu harus ngapain gitu ya. Tapi kalau kita cuma tahu, jarang dilatih, ini kok poin pentingnya ya, jarang dipakai gitu, jarang di ini, biasanya dia ngebentuk bulat tapi mungkin tipis. Atau ada daerah-daerah yang masih belum ngisi. Jadi kayak bulat telur tapi legak-legok gitu ya. Ada yang tipis, ada yang tebel gitu. Sehingga ketika kita jarang melatih memakai tahanan itu, maka kelihatan banyak bolongnya gitu ya. Banyak celah-celah yang kalau lawan itu
jeli, maka disitulah jadi titik lemahnya kita. Kita nggak peduli. Ingat, tahanan itu, kekuatan itu bergantung dari titik terlemahnya di mana. Contoh ya, kita pasang tahanan bagus di daerah depan, tebel, rapi segala macam. Tapi misalkan di telapak kaki biasanya, telapak kaki tipis, maka kekuatan walaupun di depannya tebel ya, kekuatan kita setipis yang di telapak kaki. Karena begitu musuhnya tahu, oh telapak kakinya nih jarang disalurin nih, maka dia lewatnya sana, udah selesai kan gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak ada mata rantai nih, rantainya tebal-tebal, tapi ada satu mata rantai yang tipis, ya begitu ditarik ya pasti putusnya di situ. Nah jadi maksud saya adalah yang mau digarisbawahi, ketika kita ngulik energi, hari ini kita ngobrolin tahanan, bukan hanya kita tahu, tapi harus sering dipakai. Sering dipakai akan mengakibatkan satu, tadi dia bentukannya jadi makin baik gitu ya, makin tebal. Terus dia begitu ada kena, dia bisa recovery sendiri gitu ya. Dan yang paling penting kedua adalah dia makin cepat. Kalau pertama bikinnya mungkin harus konsentrasi, nanti minggu kedua, minggu ketiga lebih cepat, akhirnya nanti dia otomatis refleks. Nah, itu yang kita kejar. Ya, otomatis refleks. Sama seperti kita naik sepeda, naik motor, naik sepeda deh. Awalnya susah, tapi sekarang kita kalau naik sepeda, kebanyakan di area kita udah nggak mikir lagi kan? Karena sudah refleks, badannya udah tahu, begitu ada serangan langsung jebret gitu ya. Nah itu konsep dasar tahanan. Jadi apapun tahanannya, bentukan energinya nggak lepas dari satu, kita paham ini bakal seperti apa, sama nyambung sama kemarin vibrasi gitu ya. Apa yang mau kita tarik, rezeki apa yang mau kita tarik, bentuknya seperti apa, kita harus jelas dulu. Tahanan juga gitu, persis, bentuknya mau seperti apa, kita harus tahu dulu, paham dulu. Kedua adalah latih, ya, nggak ada gunanya kalau nggak dilatih. Nanti kalau udah jadi refleks, mah frekuensi latihannya bisa diturunin, tapi di awal-awal harus digeder, gitu ya. Semoga ini teman-teman bisa paham, ya. Satu, paham. Dua, mau nggak mau harus diulik. Nah, itu pembukaannya, gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau nanya bisa di grup, gitu ya. Kita udah berapa menit nih? Berapa menit, guys? Oke, nggak ada menitnya. Oke. Nah, masuk ke bahasan berikutnya. Kang, ada tahanan maut, ada tahanan api, ada tahanan geledek, segala macam. Kita akan bahas itu ke hari ini? Tidak. Ya, kita tidak akan bahas itu karena itu udah pernah dibahas di yang lalu dan kayaknya seingat saya ada videonya. Teman-teman silahkan gitu ya. Yang hari ini kita mau lakukan adalah satu, pertama kita akan latihan bareng dulu sekitar 5-10 menit di lapangan. Fungsinya apa? Fungsinya saya pengen benar-benar nyeting energi teman-teman supaya anggaplah kalau hard disk mah diformat dulu ya. Nanti supaya clean, nanti kita masukin si programnya supaya nanti dia, karena kan menurut saya ketahanan termasuk yang krusial ya, termasuk yang harus cepat diakses gitu, nah, supaya nanti aksesnya lebih cepat gitu ya. Nah, saya jelasin dulu tahanan yang mau kita obrolin hari ini. Ini nggak ada namanya ya, tapi teman-teman harus bayangin gitu ya. Nanti saya kasih gambarnya ini ke grup ya, nanti saya fotoin. Nah, tahanan yang mau kita programkan hari ini adalah terdiri atas 3 lapis pertahanan. Ya, 3 lapis. Apa ya? Ya 3 lapis lah, 3 level lah. 3 level pertahanan. Ya. Dari paling dekat sama badan, nanti di badan teman-teman itu akan ada lapisan tipis, padat banget, dekat ke kulit. Beberapa dari teman-teman kalau sering latihan dia akan nempel makin dekat ke kulit. Ya. Ini adalah tahanan pertamanya, ya, tahanan pasif saya bilangnya. Karena tahanan ini akan selalu ada dan ini proteksi yang kuat banget, pertahanan terakhir lah ya, gitu ya. Ini fungsinya ngejaga kalau ternyata tahanan aktifnya dia, tahanan yang nanti di berikutnya dia tembus, gitu ya. Ini ada tahanan yang tebal banget, gitu ya. Dia nempel ke kulit, harusnya sih nggak bisa tembus gitu ya. Syaratnya adalah nanti buat memperkuat tahan ini teman-teman sering-sering salurin
ke seluruh tubuh, baik dengan latihan yang dikejangin boleh, atau latihan diam terus nyalurin ke seluruh tubuh. Begitu teman-teman latihan menyalurkan ke seluruh tubuh, tahanan ini akan menguat otomatis gitu ya. Tahanan yang nempel di kulit ya. Fungsinya apa? Ini fungsi kayak baju besi lah ya. Kayak kulit kita tuh bukan baju besi ya, karena baju kan kayak baju ya. Di kulit kita itu kan nanti kayak ada heksagon gitu, ada yang nutup di semua kulit kita gitu ya. Ini ya mungkin kayak film-film ya, kayak armor gitulah gitu ya. Kayak Black Panther gitulah, ada armornya gitu ya. Cuman cuman energi ya. Itu tahanan yang level paling dasarnya ya. Nah, di luarnya itu ada tahanan aktif. Tahanan aktif ini ada 2 mode ya, semoga teman-teman ngerti. Mode pertama adalah mode pasif. Mode pasif ini ketika ada serangan dia tidak nyerang balik ya. Teman-teman cuma tinggal niatin modenya mau aktif atau mau pasif. Nanti dia akan nyesuaiin sendiri karena ada sistem AI-nya gitu ya. Kalau dia mau pasif, maka ketika kita diserang nanti dia misalnya serangannya energi nih, sama dia nanti dibias. Serangannya makhluk nih, sama dia ditahan atau langsung diikat atau diapa, itu nanti tergantung dari serangannya. Ini mode pasif. Mode pasif itu kita digebukin, kita ditembakin, kita dilemparin senjata, kita mah nagen aja biasa, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Cuman nerima, nahan segala macam, ngebias gitu ya. Itu mode tahanan yang pasif ya. Nah, mode keduanya adalah mode agresif. Ya, ada pasif, ada agresif. Agresif itu ketika disenggol dia ngebacok gitu ya. Senggol bacok lah kira-kira. Nih Kang Poppy bakal seneng banget nih senggol bacok nih. Begitu ada serangan dia akan ngebalikin. Ini ada kombinasi dengan tahanan pembalik, segala macam gitu ya. Pelacak jalur. Jadi ketika nanti ada serangan, jebret, nanti dia otomatis, jalurnya dari sini serangannya, si A, si B, si C, gitu ya. Maka begitu udah kedetek, langsung dia akan ngebalikin energi, otomatis serang ke si A, si B, si C, gitu ya. Kadang-kadang, karena trackingnya rada canggih, ini pernah dicoba juga, misalkan nih Kang Poppy nembak ke saya, gitu ya, ngerjain saya, misalkan Kang Poppy tuh, nyerang ke saya, das gitu. Begitu Kang Poppy nyerang, langsung ke track Kang Poppy, terus gurunya Kang Poppy siapa, gitu, bisa jebret gitu. Nah, ini biasanya working sekali kalau kita ngobrolin lagi di area yang mungkin kondisi-kondisi kita lawan yang ya tanda kutip ya, dukun-dukun yang biasanya punya saudara seperguruan tuh gitu ya, dan koalisi gitu. Nah, ini efektif ya, jadi ada pelacak jalur dan otomatis nyerang ke situ gitu ya, kalau modenya agresif. Nah, saya ulang lagi ya, biar nggak bingung ya. 1, ada tahanan yang nempel di kulit ya. Saya nggak mau bilang baju besi ya, karena baju kan sebatas ini, tapi ini di kulitnya semua. Kalau ini tahanannya teman-teman perlu untuk perkuat dengan cara nyalurin ke seluruh tubuh, baik dengan dikejangin maupun dengan sekedar konsentrasi nyalurin otomatis gitu ya. Kedua, ada tahanan yang di luarnya. Tahanan ini adalah tahanan aktif namanya. Ada modenya pasif, dia nahan doang. Ada modenya agresif. Ya, kalau agresif dia termasuk pelacak jalur, terus pembalik penggempur, serangannya nanti disesuaiin sesuai dengan dia nyerangnya apa, dibalikin ya berkali-kali lipat kira-kira gitu. Ya. Yang paling penting adalah saya menyarankan teman-teman kalau ini dipakai maka modenya otomatis dipasif dulu. Karena bahaya kalau misalkan teman-teman pakainya yang agresif terus jalan-jalan ke pasar misalkan. Kan di pasar biasanya banyak tuh yang bergesekan ya. Nah, itu nanti nyerang-nyerang sendiri gitu ya. Nah, ini yang jadi sedikit harus hati-hati. Jadi setiap pagi kalau mau dipakai gini deh. Soalnya ini otomatis kepake sih soalnya kalau udah. Jadi teman-teman sekarang ini dulu putusan dulu mau ikut atau enggak gitu ya. Soalnya begitu nanti diesel otomatis dia nyala gitu. Ya, selepas dia latih pasti nyala.
defaultnya adalah pasif. Tapi teman-teman setiap pagi perlu diniatin dulu nih, barang seminggu 2 minggu pasif dinyalain gitu ya. Dibayangin tahanannya tek nyalain yang pasif gitu ya. Kayak gitu. Aktif, yang agresif menurut saya perlu diaktifkan ketika nanti kasus aja gitu ya. Itu begitu. Jadi tahanan dari dalam, ada yang luar. Di antara tahanan pertama yang di kulit dan yang di luar itu akan ada jarak dan isinya virus pemakan energi. Jadi kita itu kalau balon mah bukan isi udara aja tapi isi air gitu ya. Nah, airnya itu adalah si virus pemakan energi. Fungsinya apa? Kalau dia energi ini tembus, yang tahanan yang pertamanya tembus, maka dia akan diredam oleh si virus makan energi ini. Jadi nggak akan sampai ke yang ke dalam gitu ya. Karena ini udah dimakan energinya, diserap gitu ya. Kedua, dia sebagai peredam. Jadi kalau misalkan serangannya ternyata pakai tipe yang hantem, jebret gitu ya. Nah, ini kayak per bakal ngeredam si serangan itu. Jadi harusnya ke badan kita sangat jauh efeknya bakal berkurang. Ya. Saya ulangi ya biar jelas nih. Ada yang di kulit dan ada yang berjarak. Yang berjarak ada mode pasif dan agresif. Ya. Di antara yang di kulit sama yang jarak ada peredam. Bentuknya adalah virus makan energi. Seperti apa virus makan energi? Sebetulnya kayak energi banyak gitu ya. Kayak nanobot tuh apa ya kalau teman-teman tahu? Kayak pasir lah. Kayak kerikil atau pasir yang menuhin di ini kita. Fungsinya apa ya? Kalau tembus dia langsung meredam gitu ya. Itu yang tahanan. Jadi tahanan pertama dan tahanan kedua ada peredam. Nah, pertahanan yang kedua ini akan ada jarak lagi sedikit. Nanti teman-teman akan otomatis itu programnya adalah selubung. Selubung ini apa? Nih teman-teman perlu paham ya. Jadi di bagian paling luar itu ada energi yang fungsinya mengaburkan. Jadi kita itu nggak kedetek sama lawan, itu otomatis. Ya, ini gabungan antara halimun, pemutus jalur, sehingga kita akan sangat sulit untuk di-track. Gitu ya. Jadi kalau misalkan orang itu biasa, kok kayak orang biasa aja gitu, kita bakal kelihatan kayak orang biasa. Which is itulah salah satu bentuk pertahanan juga gitu ya. Jadi kita nggak akan kelihatan sebagai orang yang energinya gede atau gimana. Kita akan kelihatan seperti orang biasa aja. Atau bahkan nggak kelihatan ada kita. Nah, itu fungsi dari selubung ini. Ya, jadi lapisan pertama di kulit, kemudian ada yang virus makan energinya yang buat peredamnya, baru lapisan kedua yang bisa pasif dan agresif, kemudian di luarnya ada selubung. Selubung fungsinya supaya jejak-jejak kita tidak mudah untuk di track. Ya. Semoga kebayang ya. Nah, kalau gitu mah biasa aja gitu ya. Itu mah udah bisa lah kan gitu ya. Bedanya adalah teman-teman sekalian, hari ini kita akan setting juga mekanisme akan ada 2 bola energi di luar teman-teman di luar si selubung itu. Jadi akan ada 2 satelit khusus yang akan ada di luar teman-teman, selalu ada. 2 ya, cuma 2 ya. Supaya nanti kita visualisasinya gampang. Ada yang kanan dan ada yang kiri, mikirnya gitu aja. Di kanan dan di kiri akan ada 2 bola energi yang akan berputar di sekeliling kita. Anggap aja kayak kita tuh bumi, ada bulannya 2. Ya. Semoga kebayang nih. Bayangin gitu ya. Fungsi satelit ini apa? Nah, ini yang menariknya. Ketika kita tahanan gitu, biasanya kadang-kadang kita mau nyerang kan? Mau nembakin atau segala macam. Biasanya itu kita ketika nembak itu energi kita ngebuka dulu, si tahanan ngebuka dulu baru nembak ke sana. Gitu. Apa yang terjadi ketika energi itu sempat ngebuka, pertahanan kita kebuka juga. Jadi kalau lawannya cepet, biasanya bisa tembus. Nah, untuk menghindari itu, maka kita punya 2 satelit yang akan di luar ini, yang khusus disetting buat sebagai paket dari tahanan ini.
ya. Fungsinya pertama sebagai senjata. Jadi kalau kita mau nembak, itu dua nembak gitu. Jadi kita otomatis ada kayak portal gitu. Energi kita langsung dari sana jebret gitu ya. Jadi dua ini yang misalkan kita pengen nembak sinar putih, langsung dia akan targeting gitu. Misalkan targetnya di sana, udah ke track, nanti otomatis si satelitnya yang bergerak dan nembak ke sasaran. Mau tembak sinar putih bisa, mau tembaknya misalkan badai api bisa, jarum es silakan gitu ya. Kan serangan-serangan udah pernah kita bahas di tahun kemarin kan. Nah, itu. Jadi ada satelit 2 yang udah terhubung sebagai paket dari tahanan ini yang fungsinya perpanjangan tangan kita. Dia akan ngebantu nyerang. Dan dia juga sebagai pertahanan yang ketiga. Misalkan tiba-tiba ada datang serangan yang kenceng, satelit itu bisa bikin shield tambahan di depan. Ngeredam dulu sebelum kena tahanan yang kedua ini. Jadi ini canggih banget. Ya. Saya berharap teman-teman kebayang ini canggihnya gimana. Ya. Jadi satelit ini fungsinya membantu serangan, kedua bisa nahan serangan, cuman memang nanti harus sering dipakai supaya dia responnya cepat. Nembaknya nggak telat gitu. Terus kalau nahannya nggak telat gitu ya. Sering dikuatin, sering dipakai, sering dibayangin aja. Kalau yang teman-teman astralnya udah jalan, nyemplung udah jalan, berarti latihannya ya sambil ngasral, sambil nyemplung. Gitu ya, coba dicoba gitu ya. Fungsinya ada 3. Satu tadi ngebantu serangan, kedua dia ngebantu pertahanan, bikin extra shield di depan. Shield yang dia buat itu biasanya bukan bentuknya energi, tapi lebih ke, maksudnya bukan tahanan api di 2 itu enggak, dia lebih ke yang keras-keras ya. Jadi dia nahan bener-bener yang energi kinetik bukan kinetik ya. Ya intinya kalau ada serangan-serangan dia ngeredam duluan di awal sebelum kena ketahanan yang kedua gitu ya. Dan fungsi ketiga adalah detektor. Nah ini yang fungsi canggihnya. Fungsi detektor tuh apakah ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi, nanti satelit ini yang maju duluan, gitu ya. Lingkungan seperti apa, lawannya seperti apa. Kalau kita pakai, kemudian kita nerapi, dia akan ngebantu deteksi kita ketika nerapi, gitu ya. Jadi kitanya masih duduk di sini, energinya udah jalan, diwakili satelit ini, dia udah ngedetek ini pasien butuhnya apa. Oh, ini pasien ada non medisnya. Begitu ada non medisnya, maka dia terhubungkan sama udah satu paket sama tahanan, otomatis dia nyesuaiin, oh berarti saya harus begini. Ketika tiba-tiba kita bayanginnya ada badan kita, ada lapisan, kemudian satelitnya kan di luar lagi nih, dan dia kayak patroli. Nah kalau dia ngedeteksi ada serangan gitu ya, maka dia duluan yang ngasih tahu, otomatis respon ke tahanan kita jauh, ada jeda waktu gitu ya, untuk kita lebih siap dibandingin tiba-tiba kena ke kita. Nah ini fungsi si satelitnya. Jadi buat senjata, buat perlindungan tambahan, extra shield, kemudian dia detektor. Baik dia buat terapi atau deteksi serangan yang akan kira-kira kena ke kita. Nah, ini fungsi dari si tahanan, pola tahanan, program tahanan yang akan di setting ini. Nah, menurut saya sih cukup canggih dan cukup mempermudah. Jadi nanti teman-teman gak usah ngafalin program yang banyak. Buat tahanan bisa cukup dengan yang ini, gitu ya. Ini udah bisa banget untuk berbagai situasi dan kondisi. Sehingga harapan saya terus terang dengan hari ini teman-teman kita install programnya, teman-teman bisa lebih termotivasi lagi untuk melatihnya. Kedua, ya teman-teman otomatis sudah punya program yang hampir untuk 80-90% kondisi dia ready gitu ya, udah siap menghadapi 90% dari kasus-kasus yang mungkin nanti teman-teman hadapi. Jadi teman-teman jauh lebih aman gitu ya. Itu ya, si satelit terhubung dengan sistem portal ke kita. Jadi kita ketika nembak dari satelit nggak akan ngebuka tahanan kita akan tetap mulus, bisa nyerang, bisa gitu lah. Itu kerennya si satelit. Nah, itu dulu penjelasan saya. Nanti saya kasih gambarnya. Semoga nanti teman-teman bisa diskusi ya. Kang, gimana maksudnya ini gimana? Nanti itu tanya nanti di grup ya. Nanti saya akan jelasin lebih detail lagi tentang sebenarnya udah dijelasin di semua komponennya.
Jadi ini ada kita, ada shield pertama yang bentuknya di kulit gitu ya. Kemudian yang hijau ini adalah peredam yang virus memakan energi. Kemudian yang garis ungu ini adalah tahanannya, tahanan kedua. Ini yang bisa jadi aktif, yang bisa modenya pasif dan agresif. Kemudian garis putus-putus ini adalah si selubung ya, supaya kita menghapus jejak-jejak energi supaya kita nggak gampang terdeteksi. Dan dua merah yang di kiri dan di kanan ini adalah satelit energi yang bisa buat senjata, shield, dan detektor. Gitu ya. Ini yang mau kita install hari ini. Gitu ya. Semoga kebayang. Nah, gitu aja. Nah, anggapannya sudah ngerti. Kalau nggak ngerti ya nanti tanya di grup. Sekarang tanya dulu ke teman-teman, tenang dulu. Tanya dulu ke diri sendiri. Apakah teman-teman akan bersedia untuk maukah menginstal program ini? Gitu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Kan nggak ada kewajiban. Kalau nggak mau berarti nggak usah niatin dalam hadir di lapangan. Tapi kalau mau, teman-teman tenangkan pikirannya, benar-benar terima. Karena program yang ini, karena berlapis-lapis ya. Jadi mungkin ada beberapa step. Dan harapannya teman-teman bisa benar-benar ngerasain semua. Ngikutin. Kang, berapa lama? Sekitar sama kayak kemarin sih, 5-7 menit. Ya, 5-7 menit full konsentrasi. Gitu. Kalau memang mau ya 5-7 menitnya wayahna harus benar-benar konsentrasi. Jangan terdistract dan teman-temannya supaya nanti mantep ya. Oke. Nah, itu aja penjelasannya. Nggak rame latihan hari bulan Juni mah cuman gitu doang. Terus tiba-tiba dapat yang keren jadi nggak ada perjuangannya lah. Perjuangannya habis diinstal ya teman-teman, harus latihan dan nyoba ya. Oke, siap-siap ya. Sok, tenangin pikirannya, relax, tenang, tarik nafas yang dalam. Kalau mau minum, ada minum ya, minum dulu sedikit, nggak apa-apa. Punggungnya tegak, kalau mau duduk nyender juga nggak apa-apa. Ya, fokus, relax, tenangin pikirannya, fokus. Ya, itu yang saya minta. Silahkan atur nafas perut dulu lah, perut aja nggak apa-apa. Ya, Der. Si Mike, matiin ya, Kang Irfan. Bisa nanti ngeganggu yang lain. Ya, sip. Sok, ambil tempat yang enak. Atur nafasnya. Ya, 1 menit doang. Atur nafas perut dulu. Belum kemana-mana, hanya ngatur nafas perut. Terus teman-teman niatin buat ngikutin proses kalau programnya diinstal ya. Kalau HP mah mungkin install aplikasi gitu ya. Niatin banget untuk nerima ya. Kalau teman-teman merasa nggak yakin, nggak mau dulu ya nggak apa-apa. Ya, itu pilihan masing-masing. Kalau mau, jangan setengah-setengah gitu ya. Installnya cuma 50%, nanti nggak lengkap. Ya, sayang. Oke. Oke ya, saya siap-siap dulu ya bentar ya. Oke, bagus. Oke. Bagi yang bersedia, hari ini kita ada 90 orang ya. Semoga nih kalau 90-nya semua mau, semoga ini jadi jembatan kemanfaatan nih, supaya nanti Akang dan Teteh bisa juga mengaplikasikan di masyarakat lingkungan terdekat ya. Bismillah. Oke, silakan berdoa masing-masing. Niatin dulu benar-benar untuk nerima programnya. Oke. Dicek dulu mic-nya teman-teman. Ya, dimatiin mic-nya biar nggak ada bolak-balik suaranya. Oke. Silakan ke nafas dada. Nafas dada. Kan saya baru banget, saya belum tahu nafas. Berarti nafas biasa juga nggak apa-apa. Yang penting diatur ritmenya ya. Kalian udah tahu nafas dada, nafas dada. Oke. Sebelum kita ke lapangan, perhatiin dulu sedikit supaya ngebantu teman-teman fokus juga. Ya.
Dengan nafas dada, yang udah tahu nafas dada, gerakannya simpel. Tarik ke sini, buang depan, tarik ke sini, buang ke atas, terus sini, sampingin, ke sini lagi. Ulangi ya. Kan di sini tarik, di sini aja deh biar gampang. Tarik, buang depan, tarik naik ke atas, buang samping. Buang samping sampai ke sini. Buang depan, gitu ya. Buang kan, terus tarik diam, buang depan, tarik, naik ke atas, buang bawah, giniin lagi. Ya. Dicoba dulu gerakannya ya. Gerakan doang deh. Ya. Ini saya posisinya rada kagok nih. Awalnya dari sini, dorong depan, tarik naikin ke atas, tahan bentar, buang ke sini, gitu ya. Terus tarik lagi, diam, buang depan. Simpel kan ya? Nanti begitu udah sampai lapangan, saya kasih aba-aba, panas banget ya. Teman-teman, lakukan itu aja. Fokus di situ. Ya, saya yang programin, teman-teman cuma lakuin itu 5 sampai 5 menit, 7 menit lah. Ya. Nanti begitu saya kasih aba-aba. Ya. Itu akan ngebantu banget penyerapannya. Siap ya? Yuk. Oke, tegakin punggungnya. Kita mulai. Tolong Kang yang mic-nya masih hidup siapa nih? Nah ya. Yuk. Kalau teman-teman di rumah itu bareng sama keluarga segala macam nggak apa-apa, niatin aja. Ya. Ya. Siap-siap. Tegakkan punggungnya, relax. Atur nafas dada. Langkah pertama adalah silahkan hadir ke lapangan latihan. Niatkan teman-teman berada di lapangan yang sama dengan saya. Lapangannya udah dibuka. Tadi beberapa udah masuk malah. Silahkan. Niatin gitu aja. Kang sesimpel itu? Iya, sesimpel itu kok. Oke, good. Ya, hitungan 3, teman-teman yakin sudah ada di lapangan. Kalau ada keraguan, kan kadang-kadang suka ragu gitu ya, apalagi yang pemula, udah yakin aja. Ya, yakin sudah berada di lapangan yang sama bareng-bareng kita berlatih gitu ya. Oke. Oke, izin ya, 5-7 menit. Fokus dan konsentrasi. Teman-teman fokus di gerakan, melakukan gerakan yang tadi. Ya, untuk mempermudah nempelnya lah ya programnya supaya ngikat. Izinkan saya untuk bantu teman-teman memprogramkan yang tadi ya, program paket tahanan yang tadi. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan teman-teman mulai gerakannya, atur nafasnya. Kalau yang belum tahu nafas dada, pakai nafas biasa aja. Nah, fokusin benar-benar di ngerasain apapun itu yang dirasakan, rasakan saja. Fokuskan juga pada merasakan gerakannya. Dinikmati, dihayati. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Yuk, yang belum ke lapangan, lihatkan sekarang. 3, 2, bismillah. Oke lah, terus ya. Ini banyak ini. Lebih banyak dari 90 kayaknya. Terus ya, ini lagi saya prosesnya ngunci dulu ya. Ngunci dulu supaya sinyal teman-teman supaya nggak ada yang kelewat. Terus gede-gede ini. Terus ini ada, sorry ya, ini ada beberapa yang energinya gede banget. Saya salut ini. Berarti rajin latihan ini mah. Yo, go. Terus ya. 3, 2. Oke. Terusin, teman-teman, terusin gerakannya. Tenangkan pikirannya ya. Oke, kita mulai dari program yang pertama buat yang di kulit.
Terus. Niatkan diterima. Niatkan diterima. Niatkan diterima. Saya yakin teman-teman adalah orang yang baik. Orang-orang yang terus. Ya, bagus. Nah, gitu. Ya, kalau ada kayak tolakan gitu, jangan ditolak ya. Diterima, diserapkan ke badan. Beberapa masih nolak. Terus. Diserapkan. Jadi kayak air ke spons gitu. Atau kayak nyiram air ke tanah. Serapkan. Good, bagus. Line kedua. Terus. Serapkan. Kita isi yang tengah-tengahnya antara kulit sama line kedua. Serapkan. Bayangin teman-teman sambil melakukan gerakan, rasakan juga bagian belakang tubuh. Ya, rasakan juga bagian belakang tubuh. Gitu. Serapkan juga ke bagian belakang tubuh. Ya, ini depannya udah bagus. Bayangin, rasakan belakang tubuh. Kuatin lagi ya. Oke. Kita program sekarang selubungnya 3, 2. Ya, gitu. Sambil melakukan, ini kan tinggal settingan yang satelit yang luar ya. Sekarang teman-teman sambil melakukan, rasakan, bayangkan aja. Ya, anggap aja halu nggak apa-apa. Bayangkan teman-teman kulitnya udah ada selubungnya dan itu biasanya kerasa. Entah itu kayak panas gitu ya, kayak lapisan panas. Entah itu kayak merinding, entah itu kayak padat-padat. Rasakan kulit teman-teman gitu. Sambil dibayangin ada bukan lingkaran, ada bola besar gitu di sekeliling teman-teman dan sudah terisi dengan, kelihatannya udah terisi sih, dengan yang hijau tadi ya, warnanya nggak hijau sih, tapi itu peredamnya, terus ada tahanan di luarnya gitu ya, dan di luar tahanan ada selubung. Yang saya lihat ini tahanan luarnya masih pendek, bukan masih pendek, masih tipis ya. Kita mau tebelin lagi ya, bukan tebel sih, tipis nggak apa-apa, tapi mungkin lebih padat ya. Kita mau padetin lagi ya yang luarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diserap langsung. Niati nyerap buat memperkuat yang luarnya. Tinggal yang itunya sih yang belum, yang masih perlu padat. Ya gitu. Ya udah padat. Yes, bagus. Wis. Niatin semuanya. Jadi padat. Bukan tebel ya, padat. Bukan tebel tapi padat. Karena tahanan yang luar ini belum diprogram. Ya, jadi dia kayak apa ya? Kayak jalur sih. Terusin aja dulu. Penjelasan nanti susah kalau sekarang. Lagi. Oke, good. Dah, bagus. Dari pengamatan saya udah bagus. Sekarang hitungan 3. Sambil saya amatin dulu.
teman-teman niatkan mengaktifkan paket tahanan yang pasif. Ya, ini tadi masih kosongan nih. Programnya belum di-on-in. Ya, hitungan 3 bareng-bareng. Kita resetting dulu biar ada dari tengah ada. Hitungan 3, teman-teman niatkan programnya, tahanannya adalah tahanan yang pasif, nyala. Ya, hitungan 3. 1, bareng-bareng. 2, 3, nyala. Der. Bagus. Good. Pertahankan nyalanya. Oke. Gerakan masih. Teman-teman niatin kalau lampu mah ini dikasih wattnya lebih gede. Supaya dia lebih padat, bukan lebih padat, lebih powerful lagi. Jadi setiap gerakan teman-teman niatkan untuk memperkuat si sistem ini. Ya. Sementara itu saya akan bantu setting si satelit luarnya ya. So, teman-teman fokus gerakan, fokus menguatkan. Oke, satelit on dalam 3, 2, bar. Good. Coba dirasain di sekeliling teman-teman. Udah ada yang muter itu. Udah semua ini mah. Bagus. Mungkin nggak kerasa muternya, cuman kerasa kayak ada weng gitu ya. Diperlambat aja. Kalau terlalu cepat diperlambat. Kita kuatin satelitnya sekarang ya. Serapkan. Satelit. Oke, satelitnya kita kasih selubung juga ya, biar nggak kelihatan ya. 1, 2, 3. Oke, good. Oke, gerakannya, selesaikan nafasnya, tangan taruh bawah, tegakin punggungnya, atau nafas perut lagi. Full ngerasain badan. Full ngerasain badan. Full ngerasain badan. Ya. Oke, setengah menit dulu. Rasain dulu badan. Ini harus tambah ini terus. Ini bagus lagi nih. Oke. Ya udah. Insya Allah udah keinstall semua. Setiap yang tadi kekunci di lapangan, bentukannya udah dapat. Oke. Tinggal nanti teman-teman seperti tadi sudah disampaikan adalah ya selama seminggu 2 minggu ini setiap bangun tidur teman-teman niatkan dulu untuk mengaktifkan si paket tahanannya di mode yang pasif ya. Niatin aja ya. Terus ini powernya si tahanan ini untuk mempermudah kita ini bisa diaktifkan pakai gestur ya. Kata saya pakai gestur deh. Ada 2 gestur yang teman-teman, gestur apa ya? Bahasa gerakan lah ya. Gerakan yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama adalah buat mengaktifin sama ngegedein powernya. Caranya adalah teman-teman rasain energi di telapak tangan, terus taruh di ulu hati, terus niatin pakai tahanannya on. Dar gitu. Set, nanti otomatis weng gitu dia ke sana. Dia akan ngebuka. Berat gitu. Ini ngaruh juga ketika teman-teman mau ngegedein powernya gitu ya. Power gituin lagi, set, gituin lagi. Nanti dia akan powernya naik lagi. Ya, dengan cara bikin bola energi taruh di sini, truk gitu. Kedua, teman-teman perlu ingat bahwa satelitnya memang ada di luar dan dia ngambang gitu ya, muter gitu. Tapi satelit ini bisa dikendaliin sama teman-teman. Bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu ya.
Gimana ngendalinnya pakai tangan kita sendiri. Misalkan kita mau ngedeteksi pasiennya di sebelah kanan kita, tangannya kita bisa dikesanain, otomatis ada satelit yang otomatis ke sana. Ya, kayak perpanjangan tangan kita. Gitu ya. Kalau kita mau nembak, kayak nembak aja, tangan kita rasain energinya di badan kita, terus nembakin, jebret gitu. Nembaknya dari sini otomatis masuk ke sana, dari sana tembakannya. Jadi ingat gestur tangan ini ke kiri kanan, atas bawah, kemananya gitu, ngegerakin si satelit yang tadi. Ya, jadi 2 gestur, 1 ngaktifin bola energi taruh di sini, rasain, gitu, nyalain on, langsung set. Modenya apa? Pasif, agresif, pilih gitu ya. Kedua, si satelit ini semua bisa dikendaliin gestur tangan. Untuk awal-awal pakai itu aja biar gampang ya. Tangan kita bergerak kemana, maka dia akan ngikutin. Ya. Itu mungkin teman-teman apa yang saya bagiin hari ini. Menurut saya sih ya tinggal tanya jawab aja sih. Kalau ada yang mau tanyain mungkin 5 menit. Ada yang mau tanya dulu kah? Silakan nyalain mic-nya. Mau cerita apa yang dirasain boleh. Ditulisin aja di testimoni lah kalau cerita mah ya. Tanya deh. Coba Sokder. Mumpung 5 menit ada mau nanya dulu. Yang langsung nanya. Belum, nggak ada? Kang Chandra? Nggak kedengeran di saya. Waalaikumsalam. Gedean dikit Kang suaranya. Oh. Gini Kang, kalau latihan tiap paginya itu kejang seluruh tubuh aja? Enggak, gini. Bedain antara ngaktifin. Kalau ngaktifin itu cuman bola energi terus seret. Rasain ya, gitu. Nanti ya, otomatis das. Nah, begitu kita ngaktifin, kita rasain dulu barang 2 menit, 3 menit terus ngerasain satelit tahanan kita kayak gimana. Itu kalau ngaktifin yang tiap hari cuma yang gitu. Nah, kalau kita latihan olah nafas otomatis nguatin yang si ini kan. Si ini. Itu mah latihannya bebas. Bisa pengejangan boleh atau cuma duduk aja terus niatin nguatin boleh. Gitu ya. Yang penting atur nafasnya yang benar, gitu ya. Jadi ada ngaktifin dan ada latihan nguatin. Ngaktifin mah simple, udah dibuat simple. Nguatinnya yang harus pakai olah nafas. Berarti kualitas olah nafasnya aja gitu. Itu Kang Chandra. Seperti yang fokus di kulit nih Kang. Ya fokus di kulit aja dulu. Karena yang harus kita kuatin terutama yang di kulit dulu. Ya nanti kesananya udah otomatis. Kalau kita olah nafas bagus, otomatis kesananya powernya ngegedein sendiri. Settingannya udah bagus kok menurut saya ya. Maksudnya udah disetting kalau power kita naik ya dia naik otomatis. Kalau detektor kita ngedeteksi, sebetulnya gini ya Kang. Detektornya itu juga ngedeteksi misalkan lawannya terlalu gede energinya. Untuk kondisi Akang atau Teteh sekarang, misalkan ini belum kuat nih. Nah, sistem energinya kan kita dari kemarin udah interkoneksi nih. Jadi otomatis kalau nanti ada kasus-kasus di mana ternyata Akang Teteh itu butuh energi ya, khusus bagian metafisik, otomatis ada supply dari gudang. Jadi ini ngeliciknya gitu, ya. Jadi nanti setiap Senin Kamis ada latihan. Nah, ketika kita latihan, energi yang di lapangan itu kan menguat. Ada sistem nyimpan energinya tuh, ada baterainya lah ya, kayak aki tuh, kayak power bank lah, ya. Nah, itu otomatis teman-teman bisa akses. Tapi syaratnya kalau memang lawannya kira-kira emang levelnya di atas kita. Itu kalau terdesak otomatis. Tapi ke teman-teman nggak bisa nih, saya mau ngambil aja. Nggak bisa. Ya, itu mah programnya adalah kalau teman-teman menghadapi lawan yang memang kira-kira ini butuh energi tambahan, otomatis terkoneksi ke power bank di lapangan latihan, gitu. Siapa yang ngisi power bank lapangan latihan? Ya setiap kita latihan. Makanya saya berharap lebih banyak yang latihan. Hari Senin Kamis latihan biasa. Karena itu ngisi energi gede ke sana. Ya, jadi ini mah kayak kita nabung ya. Nabung gitu, simpan pinjam lah gitu ya. Kita simpan. Tiba-tiba ada yang butuh. Langsung jebret gitu. Jadi sebenarnya teman-teman gak usah khawatir masalah power mah. Karena power mah udah disettingin kalau terdesak otomatis ada backup gitu. Semoga sebetulnya saya nggak mau cerita itu sih,
Cuman karena ditanya ya jadi diceritain. Itu oke. Apalagi ya. Siap. Jadi pede aja sekarang Mohon, mah ada Kang. sama Sona ya. Ada satu orang lagi mungkin yang mau nanya. Halo, tes. Mas, mau bertanya. Yuk boleh mangga kumaha. Jadi begini Kak, ini kan masalah tahanan tadi, apakah ini bisa dikombinasikan dengan tahanan-tahanan yang sudah kita ketahui seperti tahanan tahanan api ataupun tahanan pembalik penggempur seperti itu Kak? Apa bisa dikombinasikan Kak? Tahanan tadi. Pertanyaan bagus banget. Tahanan yang dikombinasikan itu akan otomatis on-nya di lapisan yang kedua. Ya, jadi gini. Ada orang-orang pemula banget nggak tahu tuh tahanan api, tahanan baja, segala macam, nggak tahu ya. Otomatis dengan settingan hari ini dia bisa gitu ya. Bisa walaupun dia nggak tahu ya, karena udah dikasih programnya. Pokoknya misalkan lawannya gini, maka otomatis pakai yang ini gitu ya. Nah, kalau kita yang orang zaman dulu nih yang tahu, saya pengen nih sekarang pakai tahanan S gitu ya. Kita udah tahu tahanan S gimana. Begitu kita niatin tahanan S, otomatis dia di lapisan yang kedua jadi S, beres gitu. Termasuk teman-teman bisa kemarin juga belajar serangan ya, sinar putih kah, sinar ungu kah, sinar hijau gitu ya. Nah itu teh begitu kita nyerang, nanti dari si satelit yang dua itu nyerangnya, jebret gitu. Jadi ini melengkapi apa ya? Kalau dulu mah kita cuma punya satu dan kayak misah-misah. Sekarang mah dibuat sistem yang nyatuin, mempermudah gitu. Jadi kalau kita udah tahu referensi yang lama, itu lebih canggih lagi karena kita bisa manual ya, maksudnya mengkombinasikan secara manual. Dan itu udah disetting nggak akan ada yang bentrok, ya nggak akan ada yang bentrok, nggak ada yang saling melemahkan. Kalau sistemnya kayak gini, gitu. Kan kalau dulu kan, saya pengen tahanan api sama es disatuin biar keren, ataunya saling melemahkan kan gitu. Nah, dengan settingan yang teman-teman dapat hari ini, apapun tahanan yang teman-teman niatkan, nggak akan melemahkan yang pertahanan dasarnya. Itu, Kang. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Ya, udah jam 9 lebih. Sorry, tadi telat 10 menit. Ada yang dikerjain dulu, udah disiapin dulu. Saya yakin teman-teman mungkin banyak pertanyaan. Harapan saya sih banyak pertanyaan. Silakan tanyain di grup ya, di bagian diskusi latihan. Nanti saya akan jawab sedetail mungkin. Ya, nanti saya akan kirim juga gambar tentang apa sih skema yang tadi kita setting gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya, karena dengan bertanya teman-teman akan jadi jauh lebih paham ya. Jangan takut dibilang pertanyaan kok standar banget, nggak gitu ya. Justru yang kita harus tanyain gitu ya, karena yang gini harus paham ya, dan sering dilatih itu. Oke, mungkin itu dulu latihan kali ini. Terima kasih sudah latihan. Kita 92 orang hari ini, berarti 91 yang latihan di luar saya. Terima kasih, semoga apa yang kita latih ini terhitung ibadah, bermanfaat, dan teman-teman bisa rasakan manfaatnya. Ya, yang minggu kemarin masalah tentang yang keberuntungan dan penarik rezeki, menurut saya sih, kan kemarin testimoni bagus banget ya. Saya tahu banyak yang masih setengah-setengah gitu ya, tapi cek saya apa ruginya sih gitu ya. Coba deh gitu ya, semoga itu mungkin, bukan semoga ya, itu saya yakin itu adalah bagian dari ikhtiar yang membuka kemudahan bagi doa-doa teman-teman untuk terwujud gitu ya. Praktekin, kalau nggak dipraktekin mah mau dapat manfaat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ketemu lagi hari Kamis ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Kang As. Sama-sama ya.